Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Pratiwi, NIM 18087340. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan bab 3 dari buku Tudor Ogbompa. Di dalam bab 3 menjelaskan komponen latihan. Setiap aktivitas fisik yang dilakukan oleh seorang atlet mengarah pada perubahan anatomis, fisiologis, biokimia, dan psikologis. Efisiensi dari aktivitas fisik adalah hasil durasi, jarak, dan jumlah pengulangan, volume, beban, kecepatan atau intensitas, dan frekuensi kinerja atau kepadatan. Latihan harus mempertimbangkan aspek-aspek di atas ketika merancang dinamika latihan, sesuai dengan karakteristik fungsional dan psikologis, dan untuk menentukan komponen mana yang akan ditekankan pada saat latihan. Komponen latihan harus ditingkatkan secara proporsional dengan peningkatan keseluruhan atlet. Volume latihan. Volume adalah persyaratan kuantitatif yang diperlukan untuk pencapaian teknis, taktik, dan terutama fisik yang tinggi. Dengan demikian, gagasan volume menyiratkan jumlah total aktivitas yang dilakukan dalam latihan. Volume mengacu pada pekerjaan yang dilakukan selama latihan atau pada fase latihan. Peningkatan volume kerja sangat penting untuk latihan setiap olahraga, baik yang memiliki komponen aerobik. Jumlah peningkatan volume pekerjaan adalah fungsi dari karakteristik individu dan spesifik dari olahraga yang dipilih. Seorang atlet yang berharap mendapatkan tempat 20 teratas dunia harus melakukan lebih dari 1000 jam latihan per tahun, sedangkan untuk masuk ke tingkat internasional harus melakukan 800 jam per tahun latihan, tingkat nasional 600 jam per tahun, dan tingkat regional minimal 400 jam per tahun. Harsono tahun 2000 halaman 17 menjelaskan sebagai berikut. Dalam dunia olahraga, prestasi kini semakin jelas bahwa atlet-atlet juara yang mampu menghasilkan prestasi yang impresif hanyalah mereka yang pertama, memiliki potensi fisik yang sempurna. Yang kedua, menguasai teknik dan taktik permainan yang sempurna. Yang ketiga, memiliki karakteristik psikologis dan moral yang teruji, dan merupakan ciri khas cabang olahraga yang ditekuni. Yang keempat, secara fisik dan mental cocok untuk cabang olahraganya. Yang kelima, mempunyai disiplin, dedikasi, ketekunan berlatih. Dan yang terakhir adalah telah berpengalaman berlatih dan bertanding secara bertahun-tahun. Nah, dengan demikian, dengan waktu berlatih yang semakin lama, maka atlet-atlet akan semakin siap untuk mendapatkan hasil dari latihannya atau semakin berprestasi. Namun, peningkatan yang terlalu besar dalam volume pekerjaan per pelajaran atau per pelatihan sangat berbahaya bagi atlet. Menurut Here tahun 1982 menyatakan bahwa peningkatan yang tidak bijaksana menyebabkan kelelahan, efisiensi yang rendah dalam latihan, kerja otot yang tidak ekonomis, dan meningkatkan bahaya cedera. Jadi, untuk meningkatkan volume latihan, seorang pelatih harus bijaksana dan tidak sembarangan. Untuk mengevaluasi volume latihan secara akurat, perlu untuk memilih unit pengukuran. Contohnya pada olahraga lari, ski lintas negara, atau mendayung bisa menggunakan unit ruang dan waktu atau jarak yang mencakup selama latihan. Dalam latihan ada dua jenis volume yang dapat dihitung. Yang pertama yaitu volume relatif. Volume relatif yaitu waktu yang didedikasikan untuk latihan oleh sekelompok atlet atau tim selama fase latihan. Sedangkan yang kedua adalah volume mutlak, adalah ukuran jumlah pekerjaan yang dilakukan oleh atlet individu per unit waktu, biasanya dinyatakan dalam menit. Jadi perbedaannya, jika untuk latihan dalam latihan volume relatif untuk tim, dan sedangkan volume mutlak untuk atlet individu. Intensitas latihan. Semakin
banyak pekerjaan yang dilakukan per unit waktu, semakin tinggi intensitasnya. Intensitas adalah fungsi dari kekuatan impuls saraf yang digunakan dalam latihan. Elemen yang tak kalah penting selain intensitas adalah ketegangan psikologis yang menyertai latihan. Tingkat intensitas dapat diukur sesuai dengan jenis latihan. Latihan yang melibatkan kecepatan diukur dengan menggunakan meter per detik atau meter per sekon, atau melakukan suatu gerakan. Intensitas kegiatan yang dilakukan untuk melawan resistensi dapat diukur dalam kilogram. Sedangkan untuk olahraga tim, ritme permainan menentukan intensitas. Skala intensitas yang diusulkan dalam latihan kecepatan dan kekuatan telah dibagi menjadi 6. Dalam jurnal lain, menurut Sukadianto tahun 2009 menyatakan bahwa pengertian kekuatan adalah kemampuan otot atau sekelompok otot untuk mengatasi beban atau tahanan. Sedangkan kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk melakukan gerak atau serangkaian gerak secepat mungkin sebagai jawaban terhadap rangsang. Nah, skala intensitas ini yang pertama yaitu persentasinya 30-50%, intensitas tergolong rendah. Sedangkan selanjutnya yang kedua 50-70%, sedang 70-80% menengah, 80-90% submaksimum, 90% sampai 100% maksimum, dan yang terakhir 100-105% super maksimum. Selain skala intensitas, di dalam bab 4 buku Tudor Ombompa ini juga menjelaskan 4 zona intensitas berdasarkan denyut nadi latihan. Yang pertama, denyut nadi antara 120-150 denyutan per menit, itu kategori jenis intensitas zona yang rendah. Kemudian 150-170 denyutan per menit itu masuk ke medium atau menengah. Sedangkan 170-185 denyutan per menit zona tinggi. Dan yang terakhir, lebih dari 185 denyutan per menit masuk ke dalam zona maksimum. Hettinger tahun 1966 mengungkapkan bahwa untuk latihan kekuatan, intensitas di bawah 30% dari maksimum seseorang tidak memberikan efek latihan. Jadi artinya untuk latihan kekuatan tidak boleh di bawah 30% karena itu hasilnya akan percuma atau tidak memberikan efek pada atlet tersebut. Kemudian hubungan antara volume dan intensitas. Mengurangi intensitas latihan pelari cepat sebesar 40%, dapat kemungkinan volume pekerjaan ditingkatkan menjadi 400-500%. Itu terbukti bahwa hubungan volume dan intensitas sangat erat. Penentuan kombinasi volume dan intensitas yang optimal adalah tugas yang sangat kompleks dan biasanya tergantung pada spesifik olahraga. For instance, dalam Bakano, volume didasarkan pada jarak yang dicakup dalam latihan, sementara intensitas dinyatakan oleh kecepatan di mana jarak yang diberikan dilakukan. Dinamika peningkatan volume dan intensitas. Penambahan komponen latihan harus dilakukan secara progresif dan berdasarkan kebutuhan individu atau atlet. Intensitas latihan dapat ditingkatkan dengan beberapa cara. Yang pertama, meningkatkan kecepatan atau meninggikan beban. Yang kedua, meningkatkan rasio antara intensitas absolut relatif sehingga absolut intensitas mungkin menang. Mengurangi interval istirahat antara pengulangan atau set, meningkatkan kepadatan latihan, dan meningkatkan jumlah kompetisi. Nah, di sisi lain, peningkatan volume dapat ditingkatkan dengan memperpanjang durasi kerja latihan, meningkatkan jumlah pelajaran per siklus latihan, memperpanjang jumlah pengulangan jarak yang diberikan, dan yang terakhir dengan meningkatkan jarak yang dicakup dalam setiap pengulangan latihan. Intensitas sedang
intensitas sedang untuk kelas elit dapat mewakili intensitas maksimum bagi calon atlet. Meskipun atlet dari berbagai tingkatan persiapan dapat berlatih bersama, tapi program latihan pelatih harus berbeda untuk memenuhi kebutuhan masing-masing atlet. Jadi di sini program latihan setiap atlet itu berbeda sesuai dengan kebutuhan atlet. Kemudian peningkatan status latihan melalui penilaian volume dan intensitas. Jika dosis latihan diberikan dengan besar, perkembangan atlet yang benar dan akan menghasilkan yang mengarah ke tingkat latihan yang memadai. Dalam latihan ada dua bentuk jenis dosis. Yang pertama dosis eksternal dan yang kedua dosis internal. Menurut Here tahun 1982, dosis eksternal adalah fungsi dari latihan volume dan intensitas yang meliputi komponen volume, intensitas, kepadatan, dan frekuensi rangsangan. Yang kedua, dosis internal dan menyatakan tingkat besarnya kelelahan yang dialami atlet dalam latihan. Ukuran dan intensitas internal dipengaruhi dari komponen dosis eksternal. Jadi, dosis internal tergantung dari dosis eksternal. Selanjutnya, hubungan antara volume dan adaptasi. Aplikasi dan dosis yang tepat dari sesi latihan menghasilkan beberapa perubahan anatomi, fisiologi, psikologi pada atlet. Proses adaptabilitas hanya terjadi ketika rangsangan mencapai intensitas yang sebanding dengan kapasitas ambang individu. Menurut Hare tahun 1982, volume kerja yang tinggi tanpa intensitas minimal, misalnya di bawah 30% dari maksimum seseorang, tidak memfasilitasi adaptasi tubuh karena tingkat intensitas yang lebih tinggi diperlukan untuk memulai adaptasi tersebut. Proses adaptasi yang memadai untuk latihan dan kompetisi memfasilitasi peningkatan tingkat latihan atlet, memuncak yang benar, dan peningkatan kapasitas fisik serta psikologi atlet. Selanjutnya, kepadatan latihan. Frekuensi atlet terpapar serangkaian rangsangan per unit waktu disebut kepadatan latihan. Istilah kepadatan mengacu pada hubungan yang dinyatakan dalam waktu antara fase kerja dan fase pemulihan pada saat latihan. Sesi dengan intensitas lebih rendah memerlukan lebih sedikit waktu untuk pemulihan karena permintaan yang diberikan kepada atlet juga rendah. Kemudian kompleksitas latihan. Kompleksitas mengacu pada tingkat kecanggihan latihan yang digunakan dalam latihan. Kompleksitas keterampilan, tuntunan koordinasi dapat menjadi penyebab terjadinya peningkatan intensitas latihan. Menurut Astran dan Rodal tahun 1970, semakin kompleks suatu latihan, maka semakin besar perbedaan individu dan efisiensi mekanis. Oleh karena itu, dalam proses perencanaan latihan, pelatih harus mempertimbangkan kompleksitas tugas sehingga atlet tidak bekerja terlalu keras. Demikian pula, pengaturan jadwal permainan harus mempertimbangkan permainan yang sangat menuntut, tidak hanya dari sudut pandang fisik, tetapi juga kompleksitas dari segi teknik dan taktik terlibat di dalamnya. Selanjutnya, indeks permintaan keseluruhan dalam latihan. Jika pelatih berniat mempertahankan permintaan yang sama dalam latihan, tetapi kebutuhan olahraga membutuhkan daya tahan yang berkembang, maka volumenya harus dikurangi. Di sisi lain, jika diputuskan bahwa permintaan keseluruhan dalam latihan ditingkatkan, pelatih harus memutuskan bagaimana kepadatan akan berpengaruh dan berapa banyak harus dievaluasi dengan memvariasikan intensitas. Maka, perlu diramalkan bagaimana situasi ini akan berpengaruh volume atau kepadatan latihan. Perencanaan dan arah umum dalam latihan adalah fungsi dari 3 komponen utama latihan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.